Baru pakai selama 1 bulan. Memang ini cerita flashbacknya dulu ya, cerita yang kemarin-kemarinnya dulu. Memang dari pihak si yang memberikannya itu bahwa dia itu udah ada pengalaman, dan ternyata nggak ada, baru pertama kali, dan nggak bisa apa-apa. Dan setiap hari aku support untuk kayak ayo semangat belajar, sampai akhirnya aku pulang ke Medan yang jauh sebelum Lebaran tuh, 2 minggu sebelum Lebaran aku pulang ke Medan. Aku bilang tujuan kamu dibawa ke Medan bukan untuk jagain Syakil. Di Medan banyak banget buat yang jagain Syakil, tapi di Medan itu kamu buat belajar sama orang tua aku untuk jagain Syakil gimana, karena memang aku lagi nggak bisa jaga full Syakil karena memang lagi sakit banget, sampai aku nangis, sampai aku susah jalan, sampai aku bongkok jalannya, segitu sakitnya. Aku bilang belajar. Memang anaknya nggak nangkep, pasang botol susu aja selama 1 bulan salah terus, kayak dotnya ke itunya, pokoknya salah terus sampai tumpah terus. Nyuci piringnya Syakil, mangkoknya Syakil, gelasnya Syakil itu selalu masih ada bekas makanan. Karena dia minusnya 18,5 sekian, sampai aku beliin kacamata baru dengan tujuan supaya dia belajar, supaya dia bisa kelihatan lebih jelas lagi gitu. Jadi aku beliin lah tuh kacamata baru dia gitu, yang nggak sesuai sih, yang mendekati dengan si minusnya dia itu, karena untuk 18,5 kayaknya pusing ya kalau kacamatanya sebesar itu kayaknya. Dan ada silinder pula gitu. Aku selalu bilang belajar. Aku nggak pernah marahin dia sedikit pun, nggak pernah. Aku selalu bilang ayo belajar. Aku rasa kalau anaknya mau belajar akan bisa sendiri ya gitu. Sampai pada akhirnya setelah 1 bulan aku balik dari Medan, yaitu tepat di tanggal 7 hari Senin. Syakil kan udah bisa ngerangkak, udah mulai aktif. Ditinggalin di dipan kecil yang di tempat tidur. Dipan kecil itu kayak sofa kecil. Itu kan ada sofa kecil sekecil itu, tapi nggak ada senderannya, nggak ada pinggirannya, jadi kayak cuman lurus gitu aja. Ditinggal di situ, dia taruh di situ dan dia pergi. Alhasil jatuh kena bangku yang goyangannya Syakil gitu, yang bawahnya besi. Jadi kepalanya kena besi. Oke. Aku bisa mengerti kalau anak aku tuh emang gak bisa diem, goyang-goyang terus jatuh, aku masih bisa pahamin. Tapi kalau ditinggal, itu kan salahnya dia gitu kan, kelalaiannya dia. Karena bukan berarti aku nggak pernah ngingetin dia selama dia kerja 1 bulan. Setiap hari bener-bener setiap hari aku sampai punya buktinya, CCTV segala macam, sampai bener-bener setiap hari. Ini caranya gini loh, kalau mau ganti popoknya Ade atau mau misalkan mandiin, persiapin dulu barang-barangnya sambil gendong, baru ditaruh. Jangan ditaruh lu pergi, lu tinggal. Aku selalu ingetin itu. Dan gak dilakuin. Oke, lanjut. Dia gak lakuin, dia selalu tinggal. Padahal setiap dia mandiin Syakil, dia gak siapin dulu barangnya. Aku suka lari siapin dulu barang Syakil, sampai aku selalu bilang, udah gue siapin ya barangnya, udah ready ya. Tapi satu sisi hari itu tuh aku memang lagi di lantai bawah, dia marah aku memang lagi ngatur jadwal film aku dan suamiku Roger yang lagi bentrok banget. Jadi kita tuh ada 3 judul film yang waktunya tuh bersamaan semua. Jadi memang aku lagi riuh ngaturin schedule, belum lagi ngaturin kerjaan lain apa segala. Emang lagi telepon sana telepon sini, ini kayak lagi riuh gitu. Tiba-tiba bunyi kencang banget gitu. Aku langsung lari. Aku tahu itu anak aku jatuh sebelum Syakilnya nangis. Pas aku udah nyampe tangga tengah, tiba-tiba Syakil nangis keras. Aku playback CCTV, aku puterin semuanya, ya dia tinggal anak aku. Aku tanya, dia gak jujur, dia cuma bilang jatuh di kursi. Logikanya kalau dia jatuh kursi goyangnya itu gak akan bunyi gedek dong gitu.
Sampai akhirnya aku tunjukin lah, ini CCTV aku juga ada suaranya, jangan bohong, aku nggak suka sama orang bohong, aku bilang gitu. Aku tahu kamu panik, tapi kalau kamu jujur, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Kalau kamu jujur, kamu cerita kejadiannya gimana, jatuhnya gimana, berarti aku nggak perlu panik yang berlebihan gitu atau apa. Terus dia bohong, aku nggak suka sama orang bohong. Aku cek keadaannya Syakil ada benjol apa enggak, ya alhamdulillah banget, Syakil gak ada benjol, gak ada apa-apa. Oke. Itu tanggal 7 sore, ya siang mau ke sore deh kayaknya, iyalah gitu. Abis itu tanggal 8-nya Syakil, tanggal 7 abis itu aku masuk ke kamar lagi, ngelewatin si tempat yang Syakil jatuh. Syakil sempet kayak ngeliat nangis. Wah, dari situ Syakil udah malam tidurnya nangis. Syakil itu adalah anak yang jarang banget nangis. Luka darah pun keluar berdarah, dia nggak nangis. Sampai kita bingung, ini kenapa dia? Tiba-tiba kita lihat, oh ada darah gitu. Dia orangnya jarang nangis. Jadi begitunya nangis, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Entah itu dia trauma atau dia sakit atau apapun. Oke, besoknya aku pijit Syakil. Tapi karena itu jatuhnya kepalanya kena besi, aku gak berani nyentuh kepalanya, hanya aku pijit badannya aja. Lebih tenang, Syakilnya langsung tidur. Karena emang aku ngerti pijit buat anak bayi ya. Lebih tenang, bisa tidur, walaupun rewel. Nah itu tanggal 7. Tanggal 8-nya sedikit rewel. Dia sempet bikin makanan yang Syakil muntah. Jadi udah beberapa kali Syakil makan makanan dia muntah. Jadi aku bingung nih kenapa ya. Oh aku pikir karena Syakil GTM kali ya, atau gimana gitu. Suamiku, biasanya aku sama suami gak pernah coba, tapi suamiku hari itu coba. Dan asinnya asin parah banget. Dan dia bikin bubur buat Syakil yang nasi kita orang gede yang bekas kemarin. Oh my god, astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu dia orangnya gimana, apa emang dia polos nggak ada pengalaman jadi ngasal aja. Tapi sementara dia nasi bekas aja dia nggak mau makan, masa anak aku dikasih nasi bekas yang udah keras dibikinin bubur. Wow, ternyata mama aku juga sempat pergokin dia waktu di Medan kayak gitu. Cuman mamaku gak mau bikin aku stres, tapi udah tegur dia langsung, dikirainnya berubah, ternyata enggak. Dan Roger cobain asinnya asin parah banget. Aku pada udah beli garam khusus baby dan boleh pakai sedikit. Ternyata dia pakai garam orang dewasa. Dan banyak banget. Syakil muntah. Jam 8 malam itu Syakil merintih tidurnya, merintih gitu. Oke, udah mulai nih, dan tangannya udah anget semua. Oke, tangannya udah mulai anget, aku udah mulai stres gitu kan. Waduh, jam 1.30 Syakil kebangun, dia mencret. Waduh, mencret. Oke, kita pikir dia masuk angin. Dikasih jamu buat anak gitu sama Roger. Dikasih jamu, abis itu muntah. Kayaknya karena ketelak apa gimana ya. Maksudnya Roger sama aku ngobrol gitu. Oke, udah gak apa-apa. Udah muntah, kita gantiin baju. Ini karena perutnya kosong, kita kasih susu ya. Kasih susu 150. Oke, 100 habis, tinggal sisa 50 atau 90 habis, sisa 60. Pokoknya gitu deh. Muntah lagi. Waduh, muntah lagi. Ganti baju lagi. Itu dalam waktu setengah jam mencret, muntah 2 kali. Dan udah anget badannya. 38,5, 38,6. Sampai pada akhirnya aku dan suami memutuskan untuk gak tidur malam itu dengan tujuan
kita lihat Syakil nih perkembangannya gimana. Sampai aku nawarin sama suami, udah kamu tidur aja biar aku aja yang jaga Syakil. Dan suami juga